mereka. Jadi 4 problem tersebut yang kadang menjadi tantangan ketika kita melakukan jualan, ya. Nah, jadi kita berikutnya lagi. Nah, sekarang kita siap ya. Kita masuk berikutnya lagi. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menciptakan urgensi atau sebuah kondisi yang dimana itu kesannya mendesak banget, ya. Kondisinya kesannya mendesak banget supaya orangnya merasa bahwa harus beli sekarang ini. Jadi kadang-kadang mereka harus kita pancing tuh. Gimana cara mancingnya? Nah, ini yang menarik. Cara mancingnya yang paling bagus, yang paling menarik adalah Anda tanya ya kepada mereka, Pak, kenapa sih Bapak mau cari produk ini? Nanti mereka cerita tuh problemnya, kenapa mereka mencari produk ini. Dengan mereka menceritakan alasannya kenapa mereka mau beli produk ini, maka mereka akan kita bisa tahan, kita akan bisa pertahankan, kita bisa presentasikan supaya dia nanti closing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa nggak seorang sales itu mampu memecahkan masalah mereka. Kadang-kadang yang saya temukan seorang sales adalah, Pak, barang ini bagus Pak, bagusnya begini, begitu, begini, begitu. Padahal belum tentu itu yang mau dibeli customer. Saya ambil contoh. Waktu itu ada satu sales yang deketin saya. Dia ngotot. Dia bilang, Pak, ini kebetulan apartemen ini bagus Pak, buat investasi. Dia terus ngomong tentang investasi. Saya nggak tertarik, terus saya nggak tertarik dengan investasi. Saya tertarik mau beli apartemen itu bukan karena investasi. Saya tertarik mau beli apartemen itu karena anak saya mau sekolah di daerah situ. Nah, tapi orangnya ngoceh terus tentang investasi. Nah, ini yang terjadi. Kadang itu yang membuat orang ilfeel. Kalau orang ilfeel, maka apa yang terjadi? Maka otomatis orang tidak akan membeli. Ngapain beli? Orang ilfeel kok, gitu ya. Makanya tugas kita adalah bisa nggak kita memecahkan masalah mereka, dan juga bisa bagaimana kita sebagai sales memberikan bantuan. Supaya ketika memberikan bantuan, maka mereka merasa terbantu sama kita. So, oke, sampai sini teman-teman. Apakah bermanfaat? Jika bermanfaat, silakan dikatakan bermanfaat, coach. Bermanfaat. Ya, silakan dikatakan bermanfaat. Kalau bermanfaat, saya lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi lebih dalam lagi. Nah, jadi buat kita adalah bagaimana caranya membuat customer merasa urgent, merasa dia butuh. Semakin dia merasa butuh, maka akan lebih mudah untuk melakukan closing. Yes, tema hari ini adalah tentang teknik closing. Jadi membahas tentang bagaimana caranya supaya bisa closing. So, oke, terima kasih yang mengatakan bermanfaat. Semoga rezekinya berlimpah ya. Semoga rezekinya berlimpah. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi hari ini kita membahas bagaimana caranya supaya bisa closing lebih cepat dan sebagainya ya. Nah, berikutnya. Ketika Anda berjualan, Anda harus tentukan dulu yang Anda ketemu itu siapa. Apakah orang itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan atau tidak. Kadang-kadang ketika kita jualan, kita suka tidak ngeh orang ini adalah bukanlah pengambil keputusan. Buat apa kita capek-capek ngomong berbusa kalau orang itu bukan pengambil keputusan? Nah, tugas Anda adalah menentukan apakah orang yang Anda temui adalah orang yang mengambil keputusan. Ngapain Anda bertele-tele? Ngapain Anda ngomong panjang-panjang? Loh, nggak ada manfaatnya toh. Buat apa? Jadi Anda hanya ngomong kepada customer yang bisa yang bisa memutuskan. Terima kasih dari Kalimantan. Semoga rezekinya berlimpah. Terima kasih yang mengucapkan bermanfaat. Semoga rezeki berlimpah. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut. Oh, ini udah lumayan nih pesertanya ada 14. Saya ingin tanya nih teman-teman. So, yang di sini siapa yang sudah pernah mengikuti kelas saya di live TikTok ini? Yuk, katakan saya yang sudah pernah live TikTok dengan saya. Katakan saya, di chatting saya bikin tahu. Nanti kelas kita live TikTok ini nanti rencananya akan setiap Jumat. Jadi setiap Jumat jam 17.15. Setiap Jumat 17.15 saya akan sharingkan tentang teknik-teknik selling. Terima kasih yang sudah nonton saya berkali-kali. Terima kasih, semoga rezeki berlimpah ya. Nah, kita lanjut. Nah, berikut ya. Yang paling menarik adalah ketika ada customer ngomong, saya nggak punya uang. Saya tidak punya uang. Nah, pengalaman saya, wah good, kalau beberapa yang penting malah direkod. Keren. Jadi kalau orang bilang mengatakan, kalau saya tidak punya uang, itu kita jangan langsung percaya bahwa dia nggak punya uang. Kadang-kadang kita malah drop. Saya ingat banget waktu awal-awal jadi sales ketika ada orang ngomongin, Pak, saya nggak punya uang. Kadang-kadang handling objection saya jelek. Saya sering ngomong gitu. Uang kan nggak bunyi, Pak. Nah, itu adalah sales level rendah. Jadi kalau ketika ada orang mengatakan saya nggak punya uang, nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Saya juga belum mau jual, saya juga nggak mau jualan sama Bapak. Saya pengen cerita aja, boleh Pak?
kalau saya akan ngomong itu. Jadi gitu ya. Oh nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya ambil contoh. Hari ini kebetulan saya ada meeting dengan salah satu perusahaan besar. Saya meeting dengan perusahaan besar. Nah ketika meeting dengan perusahaan besar, saya coba menebak-nebak berapa budget mereka. Saya coba nebak nih, ini berapa budget mereka. Nah ketika saya ngobrol, tek, saya ngeliat, waduh ini budgetnya kecil nih. Ini budgetnya kecil. Saya langsung mengatakan gini, Pak, saya santai aja Pak, saya lebih suka kalau mau membantu sebuah perusahaan, saya lebih suka kalau saya diminta untuk masuk jauh lebih dalam Pak. Maksudnya apa? Masuk jauh lebih dalam. Saya mempelajari sebenarnya problem perusahaan Bapak apa sih buat saya. Nah, ketika saya tahu problem perusahaan Bapak, nanti saya akan bantu analisa, saya bikin laporan buat Bapak, analisanya tepat atau enggak, ya. Kami harapkan dengan analisa ini hasilnya akan tepat. Jika nanti misalkan Bapak nggak pakai saya, no issue Pak, santai aja Pak buat saya. Yang penting buat kita adalah persahabatan. Biasanya kalau saya menggunakan teknik itu, biasanya orang akan terpengaruh sama saya. Karena kita sadar bahwa kalau jualan, kita harus masuk begitu dalam kepada orangnya. Kalau nggak dalam, lupakan di zaman sekarang. Apalagi di masa-masa COVID ini, hubungan baik menjadi bagian yang sangat penting. Jadi makanya kenapa kalau ada orang bilang, saya nggak punya uang, saya jawab apa? Nggak masalah Pak, santai aja Pak. Saya juga nggak mau jualan sama Bapak. Tapi boleh ya Pak ya, saya latihan Pak. Saya namanya sales baru Pak, mau latihan. Boleh ya Pak, ngobrol ya? Pasti dia bilang boleh. Nah, setelah itulah tugas Anda menceritakan kemungkinan kebutuhan dia. Dengan cara misalkan menanyakan, Pak, Bapak kerja di mana? Berapa lama? Dan sebagainya. Itu yang saya manfaatkan. Saya ambil contoh lagi, Kebetulan saya punya satu rumah, gitu ya. Saya punya satu rumah yang rumahnya lagi mau saya jual. Nah, kebetulan juga waktu kemarin, kan saya meminta ada satu sales yang menjual rumah saya. Ya, sales tersebut menjual rumah saya dan sebagainya karena memang saya nggak punya waktu untuk jual rumah saya sendiri itu. Kemudian yang saya lakukan adalah saya datang memang ketika itu kami agak telat. Nah, jadi saya ketika ngobrol, saya santai aja biarkan sales yang ngomong. Nah, ketika sales yang ngomong, kemudian saya ngomong sama orang yang mau beli rumah itu. Saya ajak ngomong aja, cuma ajak ngomong biasa. Pak, kerja di mana? Saya cuma nanya itu. Pak, kegiatannya apa? Oh, saya event organizer. Wah, keren banget, Pak, event organizer. Event organizer-nya apa, Pak? Oh, saya bikin event organizer sama pemerintah. Oh iya, Pak, serius sama pemerintah? Iya, dan tahu nggak, orang yang mau pulang nggak jadi pulang loh. Orang yang mau pulang nggak jadi pulang. Ngobrol sama saya. Walaupun memang saya lihat istrinya bete, ya. Istrinya bete banget itu. Istrinya bete langsung masuk mobil. Tapi saya santai aja. Saya ngajak ngobrol suaminya. Saya bilang, dia langsung ngomong, Pak, harga rumahnya bisa digoyang. Kalau ngomong harga rumah mau digoyang mah jangan jualan saya Pak, jualannya masih sales ya, saya tunjukin dia ketawa ngakak-ngakak, padahal yang punya rumah saya gitu. Tapi kenapa? Karena buat saya adalah, mau orang ngomong apapun, saya nggak peduli, yang penting buat saya adalah jalin hubungan dulu. Jadi misalkan, apapun yang ngomong, kita santai aja ngomongnya gitu ya. Kita tengah ngomong, oh ya wajar kok Pak, memang saya juga nggak mau jualan sama Bapak, tapi boleh dong saya latihan. Nah, dengan seperti itu, maka apa yang terjadi? Coba kalau Anda bayangin, kalau saya jualan sama Anda, kemudian Anda ngerasa, aduh gua dijualin game sales nih. Terus kemudian saya ngomong, tenang Pak, saya nggak jualan sama Bapak kok Pak. Saya ini sales baru, saya cuma nanya mau ngobrol aja, latihan ngobrol. Kira-kira perasaan Anda gimana kalau saya ngomong gitu? Anda merasa resisten atau enggak? Silakan, coba chatting. Menurut Anda gimana? Kalau saya ngomong gitu, tenang, saya nggak jualan sama Bapak kok. Saya cuma mau ngobrol aja, buat latihan-latihan saja. Boleh ya Pak ya? Saya sales baru. Alasan saya gitu. Apa pendapat Anda? Silakan di chatting. Apa pendapat Anda? Apakah Anda masih menolak saya? Pasti enggak. Saya yakin enggak. Pasti enggak. Karena itu yang saya lakukan ketika menjual. Karena saya sadar, otak manusia ada tiga. Ada tiga otak manusia nih ya. Ada reptil, ada emosional, dan ada analisa. Jadi buat saya adalah tugas saya bagaimana menjinakkan si reptil itu supaya dia tidak merasa dijualkan. Nah, cakep. Tentu tidak, malah terjadi ikatan emosi. Emosi bukan cuma marah. Betul! Cakep, jawaban cerdas, aku suka. Nah gitu ya. Jadi buat saya, mau customer kayak apapun, dia berasumsi saya jual, saya bilang, enggak Pak, saya nggak punya niat jualan hari ini kok. Tenang aja Pak, saya nggak punya niat jualan hari ini. Saya cuma mau ngobrol aja. Biasanya setelah ngobrol nanti ngomongnya panjang. Itu pasti banget. Dan itu yang saya selalu lakukan sebagai sales. Karena di kepala saya adalah sahabat mereka. Saya bisa bantu apa. Ya, jadi hari ini saya meeting, total meeting saya ada 3. Jadi ada 3 perusahaan hari ini yang saya meeting. Nah, 3-tiganya hasilnya bagus gitu ya. Yang satu di Bali, yang satu di daerah Jakarta, satu lagi di daerah
Jakarta juga tapi daerah Grogol. Tapi buat saya gitu. Jadi cara saya jualannya benar-benar mesti dikemas dengan bagus. Bagaimana caranya seakan-akan saya tidak maksa, tidak apapun, santai aja. Ya, tapi saya tahu kalau saya masuk lebih dalam, rahasia perusahaannya akan bocor. Ketika rahasia perusahaan bocor, saya akan bisa gunakan kesakitan mereka untuk saya jualan. Dan saya bisa jualan mahal. Itu yang saya lakukan. Makanya kenapa ini prinsip yang saya pegang ketika berjualan. Bagaimana dengan Anda? Apakah berguna? Kalau berguna silakan chat dikatakan berguna, coach. Berguna. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi dari awal kita sebagai sales, ini sambil saya lihat sebelah kiri ya karena ada komputer saya. Jadi saya sebagai sales adalah saya punya niat dari awal mau membantu customer. Kalau saya sampai ngomong gini, Pak, nanti kalau misalkan materi saya sesuai dengan kebutuhan Bapak. Kalau nggak sesuai, Pak, kalau saya nggak bisa, mendingan saya dari awal saya ngomong, Pak, saya nyerah. Saya nggak bantu Bapak. Ya, Pak, karena saya nggak mau jualan kecap sama Bapak, nanti Bapak kecewa. Nah, ketika dia ngomong gitu, apa yang terjadi? Pasti mereka ngomong gitu, ih, ini orang kok beda ya? Kok ini salesnya berbeda ya? Sampai lucu tadi ya, saya ketika ngomong meeting tadi, kebetulan koneksi internetnya lagi kacau, tadi putus. Lucu loh, customernya ngomong sama tim saya di kantor, dia bilang, waduh, ini cara jualannya Coach Arif ini berapi-api sampai bandwidthnya habis kemakan katanya. Gitu lucu ya, kayak gitu. Jadi buat saya adalah bagaimana saya meyakinkan kepada mereka, saya mau bantu mereka. Mereka harus dapat message bahwa saya orang yang dapat dipercaya. Saya adalah orang yang mau membantu mereka. Ya, jadi saya lakukan itu. Itu dulu yang saya omongin. Dan yang paling penting, jangan pernah ngomong semua hal adalah bagus. Jadi kalau mama jelek, saya akan ngomong, Pak ini jelek. Sampai dia ngomong gini, kok kayaknya ngomong sama Coach Arif kayaknya too good to be true ya. Bahasa Indonesianya adalah, kok kelihatannya kalau ngomong sama Coach Arif, kok kelihatannya seakan-akan semua bagus ya. Saya bilang, enggak Pak. Ada yang buruknya juga. Buruknya apa? Saya buka data yang buruk. Dan saya bilang, iya sih, masuk akal sih. Nah itu maksud saya Pak. Jadi bahwa, apakah Coach Antoni Sarif selalu berhasil? Enggak Pak. Ada dua kondisi yang tidak membuat saya berhasil. Jadi saya kasih tahu bahwa kondisi lapangan itu akan terjadi seperti ini, di mana saya pun tidak akan bisa menolong. Baru dia manggut-manggut, iya juga ya, masuk akal ya. Itu yang saya lakukan. Oke, teman-teman? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian jangan pernah ketika Anda memberikan proposal tanpa Anda menentukan harga. Ingat, proposal yang Anda kasih harus ada harganya. Tapi menarik nih contoh. Kayak tadi ya, saya meeting dengan orang di Bali. Nah, ketika saya meeting dengan orang di Bali, ini corporate ya, corporate besar. Besar banget, nasional. Dan ketika saya meeting, biasanya ada kalau perusahaan-perusahaan jasa, biasanya kadang-kadang mereka nggak tahu budgetnya. Mereka tidak tahu budgetnya. Sedangkan saya setiap meeting, saya pasti tahu budgetnya. Bahkan padahal saya belum pernah kenal sama orangnya. Jadi saya akan mengatakan, Pak, saya mau bantu Bapak, gitu ya. Saya mau bantu Bapak. Saya penasaran sedikit Pak, karena supaya bantunya bisa bagus. Boleh saya tahu Pak, kurang lebih gambarannya berapa budgetnya? Dan lucu, nanti dia keluar loh omongannya. Itu selalu saya gunakan. Biasanya orang yang tidak berhasil menanyakan budget karena kenapa? Karena mereka tidak bisa meyakinkan bahwa kita adalah produk yang terbaik, jasa yang terbaik. Tanpa Anda menyebut, saya adalah kecap nomor 1. Tidak perlu. Karena ketika Anda mengatakan kecap nomor 1, maka belum tentu kecapnya nomor 1. Sedangkan orang yang berkualitas, orang yang bagus, atau produk yang bagus, biarkan Anda yang bercerita, dia yang menilai produk yang bagus sendiri. Ingat ya, kalau perusahaan-perusahaan besar, kadang-kadang mereka sangat peduli mengenai produk paling bagus, malah tidak dipercaya. Kelihatan, ngomong kosong ini. Ini cuma ngomong doang. Nggak make sense. Ya. Itu yang saya buka dulu kepada dia ya. Jadi proposal yang paling penting harus Anda masukkan harganya. Nah, berikut. Kita masuk ya berikutnya. Nah, buat saya pribadi, saya selalu tipe orang, ada beberapa kondisi, saya suka membuat kayak perusahaan tadi yang saya meeting di Bali, saya perlu tahu karena saya harus menentukan range budget. Karena saya agak ragu nih, apakah saya yang masuk ataukah tim saya yang perlu masuk. Karena oleh sebab itu, supaya saya project dari awal nggak kalah, saya akan kasih tahu, Pak, kami punya 3 komponen harga. Saya dari awal ngomong, Pak, saya punya 3 komponen harga. Harga sekian, harga yang kedua sekian, harga yang ketiga sekian. Nah, ketika saya ngomong, lucunya orangnya akan keceplosan. Iya Pak, anggaran kami budgetnya adalah segini. Itu yang selalu kami lakukan prosesnya. Supaya ketika nanti harganya nggak masuk, maka apa yang terjadi? Mereka tahu, oh iya, Coach Arif ini punya, ada layer 2, ada layer ketiga, harga bisa masuk. Itu yang saya lakukan. Oke?
Nah, jadi inilah bagaimana caranya membuat customer bisa terbuka sama Anda. Ini yang mau saya ajak buat mereka untuk melakukannya. Oke, so sampai sini teman-teman. Jika ada yang mau ditanya, silakan aja ditanya. Nanti akan saya bantu untuk menggali lebih dalam. Kebetulan materi hari ini yang saya sharingkan buat Anda, ini adalah materi kompilasi dari seluruh pelatihan saya. Saya kompilasi, saya gabung menjadi satu. Jadi menjadi hampir ada 20 tips lebih. Ada 20 tips lebih. Ya, kita masukkan berikutnya. Ya. Customer. Jadi gini, ada konsep yang namanya 57% close. 57% close. Artinya, seseorang ketika kita membuat dalam konsep media sosial, saya ulangi lagi, dalam konsep media sosial, ketika Anda membuat promosi, sudah menentukan harga, orangnya sudah nelpon kita, itu sudah dinyatakan 57% pasti close. Pasti closing. Pertanyaan menarik, apa yang membuat mereka tidak closing? Yang membuat mereka tidak closing biasanya adalah karena mereka tidak yakin dengan produk Anda, mereka tidak yakin dengan orang yang berbicara dengan Anda. Itu dulu yang saya mau tekankan. Jadi tugas Anda adalah buat tanya kepada mereka apa faktor yang paling penting buat dia dalam memutuskan. Saya ulangi lagi, apa faktor yang paling penting dalam memutuskan. Nanti mereka ngomong, oh Pak, yang faktor paling penting memutuskan adalah ini dan ini. Kayak tadi customer juga sama, saya tanya, Pak, kalau saya boleh tahu Pak, faktor apa Pak ya? Selain materi yang pas, apa yang paling penting? Dia ngomong budget yang paling penting. Dari situ saya tahu, budget. Oke, budget. Nah, kalau saya boleh tahu budgetnya berapa? Keceplosan itu orang ngomong. Jadi tugas saya adalah mancing supaya terbuka ya. Oke, beberapa kali gagal saya udah buka harga dari awal. Saat tahu harganya nggak ada penolakan, saya lanjutkan jelaskan. Setelah dijelaskan panjang lebar, mundur dengan alasan harga. Nah gini, karena memang dalam konsep negosiasi, kadang-kadang dari mereka itu biasanya sebenarnya bukan patokan harga. Kalau saya mengatakan belum tentu karena faktor harga. Jadi buat saya, ya, saya akan tanya sama dia begini. Saya akan tanya, ini permainannya saya tanya gini. Kalau saya boleh tahu, ya, ini produk kami, ya, kurang lebih range-nya dari segini sampai segini. Oke? Nah, gimana Pak? Oke, ya kalau misalnya teruskan. Kemudian saya tanya, baru saya gali kebutuhan. Ya, jadi kan saya gali. Kalau Bapak membutuhkan, oh ini Pak, yang Jung ya, Jung ini berarti apa ya? Furniture ya? Kalau nggak salah furniture ya? Yang chatting sama saya kan ya? Nah, itu furniture. Jadi ngomongnya gini, Pak, kalau Bapak saya mau tahu nih Pak, Bapak di kepala Bapak ya, furniture yang Bapak butuhkan tuh seperti apa? Saya akan tanya, kriteria apa yang paling penting buat Bapak? Oh, interior desain ya? Saya akan tanya. Yang Bapak butuhkan seperti apa, Pak? Nah, saya akan dapat gambaran di kepala dia seperti apa. Nah, ketika dia seperti itu, saya akan ngomong begini, Pak, kita ada 3 jenis sih, Pak. Dengan desain yang mirip, tapi ada 3 komponen yang kita akan lakukan, Pak. Nah, biasanya kan saya main gitu. Jadi, Anda buat alternatif. Jadi, alternatif 2-3. Jadi, misalkan contoh, ini desain saya seperti ini, Pak. Ini bisa range-nya dari keren segini sampai segini. Tergantung dari bahan, tergantung dari kualitas apa yang Anda mau lakukan, Pak. Misal sampai contoh, Pak. Kalau pakai harga ini bisa kita lakukan, tetapi kelemahannya adalah ini. Kalau kita harganya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Yang ketiga adalah ini, baru ini. Jadi dari awal saya akan sajikan 3. Sebenarnya konsep pelatihan saya sama dengan kayak konsep interior design. Karena materi sama, tapi yang ngebawakan pelatihannya berbeda. Jadi bisa jadi tim-tim saya hanya memastikan ketika saya jualan, mereka milih siapa. Pengalaman, ini menarik. Selama saya mengajar, ya selama kami memberikan proposal, walaupun ada harga yang murah dengan materi yang sama, orangnya tetap milih saya. Ini menarik loh. Jadi semua orang milih saya. Jadi kalau kita main komposisi kayak gini ya, ini kayak contoh ya. Jadi misalkan ada 3 produk. Jadi ada harga yang tinggi, ada yang harga tengah, dan ada harga yang rendah. Saya ulangi lagi ya, harga tinggi, rendah, tinggi, menengah, dan rendah. Menariknya, ada sistem yang namanya decoy. Konsep marketing ada yang konsep namanya decoy. Lucunya kalau ketiga ini, tangan saya lebih gampang ini. 3 ya, jadi tinggi, menengah, rendah. Lucunya, orang akan membeli mana? Orang akan membeli nomor 1 dan nomor 2. Jarang orang akan membeli nomor 3. Kenapa? Karena ini jebakan doang. Ini permainan jebakan. Jadi saya akan lakukannya harga 1 sama harga 2 agak jauh. Harga 2 ditempel dekat sama harga 3. Ini harga jebakan. Jadi 3 ini adalah permainan saya. Ini cuma permainan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Coach, apakah benar ini kualitasnya lebih rendah? Lebih rendahnya sedikit. Ini cuma permainan saja. Kalau di kepala mereka muncul persepsi,
waduh ini rendah, pasti kualitasnya kurang baik, udah minimal yang ini yang akan diambil. Ini pengalaman saya. Jadi permainan kita adalah permainan 3 rumus ya. Jadi jangan, misalkan harganya misalkan contoh ya, 100 juta, terus kemudian yang paling murah kita punya 60. Jadi 160. Jadi Anda main di angka 70. Jadi ada range-nya 70. 100, 70, dan 60. Nah lucunya nanti orang akan beli yang mana? 70. Gitu ya. Kalau dia punya budget, dia ngomong gini, Pak, saya penasaran tadi Bapak ngomong 70. Kok nggak ada 80, Pak? Kok nggak ada 90? Bisa nggak dibikin 80 atau 90? Nah, nanti baru akan saya buat main ruang. Jadi saya hanya bermain angka tinggi, angka menengah yang mendekati angka ketiga. Jadi mendekati angka 3. Ketika membuat 3, maka sebenarnya ini barangnya hampir sama. Dan dia kejebak yang di sini. Oke? So, semoga berguna. Kalau berguna, silakan cantik katakan berguna, Coach. Berguna, gitu ya. Nah, itu adalah cara permainan saya ketika menentukan harga. Jadi, saya istilahnya membuat, kalau dibuat 2, kemungkinan cancelnya tinggi. Jadi, saya buat permainan 3. Jadi, ini kayak istilahnya decoy ya, price decoy. Jadi, saya bohongin gitu lah. Jadi, kayak diakalin supaya dia, nggak mau beli yang paling murah, nanti bahaya, saya beli yang tengah aja. Itu semua orang pada dasarnya begitu. Kalau ada 3, pasti orang akan beli yang tengah. Selalu. Buat kita ya, selalu kayak gitu. Pergi di mana-mana begitu. Kayak contoh deh, Anda ke toko deh. Kita coba buktiin lagi. Anda ke toko mau beli makanan, Anda nggak tahu mereknya apa. Anda tidak tahu mereknya apa. Anda disuruh titipin makanan misalkan. Tolong dong, titipin makanan ya, aku mau beli ini. Apa yang akan Anda lakukan? Pilihannya cuma 3. Ya, ada harga mahal, ada harga tengah, harga murah. Kalau Anda akan muncul persepsi, mahal itu pasti bagus. Menengah itu akan jauh lebih baik daripada yang ketiga. Nah, jadi oleh sebab itu saya akan melakukan permainan. Jadi permainannya ini yang saya lakukan permainan. Jadi ada permainan harga begini. Makanya buat saya di kepala saya ngakalin customer supaya dia mainnya persepsi. Mahal ini pasti enak nih. Waduh, yang murah banget nanti nggak enak. Nanti gue domelin lagi. Yaudah yang kedua aja deh. Selalu kayak gitu. Makanya produk penjualan ketiga biasanya nggak banyak. Kecuali memang harganya orang itu memang nggak mampu. Kalau nggak mampu akan dia ngambil milih yang ketiga. Oke? Siap. Thank you yang bilang berguna. Semoga rezekinya berlimpah. Kita lanjut. Nah, terus kemudian setiap jualan harus ingat selalu harus punya rumus yang namanya selalu. Saya ulangi lagi, ya. Jadi selama jualan Anda harus punya rumus yang namanya selalu. Jadi artinya apa? Jangan lupa setiap jualan pastikan selalu tulis proposal. Jangan lupa selalu minta kepada customer untuk beli. Tanya, gimana Pak? Itu namanya trial closing. Beli atau enggak? Yang penting Anda coba tutup trial closing. Yang ketiga adalah selalu bertanya lagi. Kebanyakan seorang sales tidak pernah bertanya kenapa dia mau beli. Dia cuma hanya seperti itu. Saya bahkan nanti pengen bikin TikTok khusus. Saya pengen bikin satu TikTok di VT saya. Bagaimana caranya supaya orang ngeh gitu loh. Karena kebanyakan customer tuh sales tuh nggak pernah nanya kebutuhan. Langsung presentasi, langsung jualan. Enggak, saya nggak pernah mau. Kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, selalu kita bisa bagaimana kalau bisa ya kita mengenalkan mereka dengan vendor-vendor lain. Jadi supaya mereka bisa dekat dan sebagainya. Itu saya selalu bantu ya. Dan saya selalu tanyakan kepada mereka kenapa mereka tertarik mau beli. Kenapa tertarik mau beli. Nah bahkan ini paling gila. Ini cara saya yang paling gila ya. Misalnya gini, Pak saya penasaran Pak. Kenapa sih Bapak mau meeting hari ini Pak dengan kami? Ya, nanti lucu tuh. Oh, saya penasaran, pengen tahu apa yang bisa Anda berikan. Nah, sebenarnya ketika saya tanya salah kenapa, itu akan muncul sebuah motivasi di dalam dirinya. Nah, motivasi itulah yang akan saya manfaatin buat dia jadi semangat dengerin saya. Sama kayak tadi. Orang lagi ngobrol sama saya, ada satu orang yang dominan. Dia lagi ngomong. Saya dengerin aja. Saya nggak ngomong apapun. Kami butuh ini, kami butuh ini, kamu butuh ini. Saya dengerin aja. Saya tidak komentar, saya tidak apa-apa. Saya dengerin aja. Ya, apalagi meetingnya tadi di Zoom ya. Maka saya dengerin. Ketika saya dengerin, yang ngomong, oke, sudah. Terus kemudian saya perhatikan cara ngomongnya dia. Cara ngomongnya dia, suaranya saya ketawa aja.
saya menyamakan cara ngomongnya. Karena saya sadar cara yang paling cepat jualan adalah menyamakan dengan suaranya mereka. Makanya kenapa kita harus mendengarkan. Kabar bagusnya buat saya di Zoom adalah saya bisa mute, saya bisa mengamati dia ngomongnya apa, saya dapat, baru saya langsung mulai. Dan itu yang membuat mereka tertarik. Kedua, setiap saya meeting Zoom, saya pastikan kamera nyala. Kenapa? Kebanyakan orang meeting Zoom kameranya matiin. Lah, kalau dimatiin, gimana Anda mau ngeliat muka saya? Gimana mau ngomong? Bagaimana Anda percaya sama saya? Dan itu yang saya mainkan gesturnya. Saya mainkan mimik muka saya. Betapa sungguh-sungguh saya mau bantu dia. Dan akhirnya mereka percaya. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, sampai sini teman-teman, apakah berguna? Bagaimana cara menyamakan suara Anda dengan customer Anda? Jika berguna, katakan berguna, Coach. Berguna. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang selama ini saya pakai, saya gunakan dalam berjualan, dalam membujuk customer. Kayak saya sadar, customer dibujuk mesti memang kita bisa masuk ke psikologinya dia. Ini cara yang paling cepat untuk membuat orang bisa sukses. Terima kasih. Semoga rezeki yang berlimpah yang mengatakan berguna ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikut. Ya. Yang tugas kita berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka merasa butuh barang ini. Nah, bagaimana cara merasa butuh? Tadi masih ingat? Kalau untuk membuat mereka merasa butuh, Anda harus tekankan apa problem yang lagi mereka hadapi. Saya ulang lagi. Anda harus tahu apa problem yang mereka hadapi. Jika Anda tidak tahu apa problem mereka, maka otomatis Anda tidak bisa melakukan closing. Ya, oke. Nah, ini always be closing. Always be closing itu cuma istilah. ABC kan? Iya. Always be closing itu artinya istilah. Jadi Anda selalu harus bisa melakukan closing. Anda harus selalu bisa melakukan closing. Jadi apapun pikiran kita adalah mindsetnya closing. Apa-apa closing. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu setuju dengan always be closing. Saya lebih setuju teknik itu adalah lebih baik menggali kebutuhan dulu, baru melakukan closing. Always be closing ini sempat dipopulerkan, dan bahkan ada filmnya. Yang main siapa ya? Sebentar. Yang temannya Ben Affleck itu. Ben Affleck ya? Temannya Matt Damon. Ben Affleck, dia melakukan itu. Jadi konsepnya disebut always be closing. Jadi ABC, always be closing. Dia bilang begitu. Saya nggak terlalu setuju sih, karena ketika kita always be closing, belum tentu closing gitu loh. Jadi buat kita adalah lebih baik menggali dulu kebutuhannya apa problemnya, jadi nge-closingannya lebih mudah. Indro yang main sama kasino. Iya, bisa jadi begitu ya. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat customer suka sama Anda? Nah, ini yang berikutnya lagi. Bagaimana customer supaya suka sama Anda? Karena kita sadar, kalau Anda berjualan, Anda harus bikin orangnya suka sama Anda. Kalau nggak suka, maka otomatis tidak bisa. Ya, kata kunci, buat orangnya suka sama Anda. Jadi kalau jualan, kalau Anda jangan pernah tutup telepon. Jangan pernah Anda tutup meeting Zoom tanpa Anda akrab dulu. Buat saya adalah saya ajak ngobrol dulu, akrab dulu. Kayak contoh tadi. Perusahaan tadi udah ngotot sama saya. Coach, udah kirim aja proposalnya. Kirim saja proposal. Saya nggak mau. Karena kenapa? Kalau saya kirim proposal, kemungkinan besar saya kalah. Kok begitu, Coach? Yes, karena saya yang paling mahal. Udah pasti saya kalah. Jadi saya nggak mau kelihatannya adalah gitu. Saya jadi santai gini. Begini Pak, saya tahu tadi Bapak ngomong, Bapak problem. Sambil mukanya saya senyumin ya, karena ini permainan saya nih. Ya Pak, saya tahu Pak. Iya, pasti Bapak pengen dapat gambaran kan Pak? Saya tahu, saya mengerti sekali Pak. Gini Pak, Coach Antoni Sarif dan Corpora Consulting, kami adalah perusahaan yang mau membantu customer sampai benar-benar problemnya terjawab Pak. Jangan sampai kami setelah membuat pelatihan, Bapak memilih kami ternyata tidak menjawab pertanyaan. Dan saya yakin Bapak pasti pengen tujuan training ini bukan cuma sekedar training kan Pak, supaya omset naik. Betul nggak Pak? Dan lucu orang kamu. Betul. Nah, oleh sebab itu Pak, karena betul, maka boleh ya kami mau interview sales Bapak. Ada 5 sales Bapak yang saya mau interview saja Pak, supaya saya tahu problem sales Anda apa. Dia mikir. Tapi menurut pengalaman Coach Arif gimana? Kenapa nggak pengalaman Coach Arif aja yang di-sharingkan? Gak bisa Pak. Selama saya mengajar, selama saya
mengajar di berbagai perusahaan, Pak, saya belum pernah menemukan problem semua sama, Pak. Memang saya tahu di masa ini problem sales adalah COVID. Saya tahu, Pak. Tapi kan tadi Bapak udah mengatakan bahwa perusahaan Bapak udah memberi pelatihan ini, motivator ini, seperti ini, tapi hasilnya nggak ada. Betul nggak, Pak? Iya juga. Nah itu, Pak. Makanya izinkan saya masuk lebih dalam. Maksudnya apa? Supaya dapat data lebih banyak. Karena kalau saya berhasil masuk data lebih dalam, saya berani jamin yang tadinya dia udah milih vendor lain, minimal dia akan mikir, wah gila ya, corporate consulting bagus ya. Karena dia mau peduli sama kita ya. Nah, saya sampai ngomong gitu. Jadi gini, Pak, kalau kami nggak bisa bantu, mendingan saya dari awal saya ngomong, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa kirim proposal karena kami nggak bisa bantu perusahaan Bapak. Dan itu kami pernah lakukan loh. Jadi, corporate consulting pernah ngecek gitu ya. Wih, ada sahabat saya ini. Bro Agustiawan, halo bro. Waduh, ada master nih. Agus baca kilat. Brother, apa kabar bro? Ini teman-teman kalau Anda mau belajar baca kilat supaya canggih, baca buku langsung masuk, itu follow. Itu ada tuh. Agus baca kilat. Ini adalah sahabat saya, dia orang yang luar biasa. Anda follow dia orang yang luar biasa. Kalau Anda mau baca buku Anda bertumpuk-tumpuk, bingung bacanya kapan selesai, langsung follow dia, pasti dapat ilmunya. Oke? Ya. Lanjut ya. Jadi buat saya kasihkan tuh, saya masuk jauh lebih dalam. Ketika saya masuk lebih dalam, maka apa yang terjadi? Maka dia akan percaya sama saya lebih dalam. Oke, teman-teman? Ini cara saya, bagaimana caranya berbicara supaya orang lain bisa percaya sama saya ya. Saya pengen banyak bertanya, tapi terbatas karakter huruf. Iya, aku baca juga Bro Jung. Jadi ketika lo chatting, nanti mentok kan satu, kemudian muncul lagi dua. Aku juga mau jawab juga bingung gue sebenarnya. Ya, gitu ya. Ya, sama-sama Brother Agustiawan ya. Jadi Bro Agustiawan ini keren banget teman-teman. Dia keren banget. Dia ahli pakar baca kilat. Bacanya cepat banget. Kalau Anda kesulitan baca buku, Anda follow dia. Saya sangat merekomendasikan Bro Agustiawan ini. Dia sahabat saya ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi gimana caranya membangun kepercayaan instan? Tadi ya, jadi saya mengatakan, Pak, saya mau bantu perusahaan Bapak. Saya mau masuk lebih dalam. Halo Aceh, apa kabar Aceh? Gitu ya. Nah, jadi saya akan berusaha masuk jauh lebih dalam. Dengan saya masuk lebih dalam, saya akan banyak dapat kepercayaan. Dan apalagi saya sering banget mengatakan bahwa, jadi kalau saya melihat gini, misal customer-nya si A, saya ngeliat nih, customer ini akan supply-nya kemana? Saya ngeliat dulu ya, ini perusahaan A nih. Dia akan supply-nya kemana? Jadi kalau saya tahu ya, dia perusahaan ini akan supply ke salah satu perusahaan, maka saya akan cari tahu, saya pernah ngajar nggak di perusahaan yang sebelumnya, jadi yang supplier-nya dia. Jadi saya akan cari satu layer ke atas. Nah, ketika saya cari tahu bagaimana masuk ke layer ke atas, maka saya hubungannya lebih gampang. Lebih gampang saya closingin. Itu yang saya lakukan ya. Oke, cara membangun brand bagaimana? Brand. Saya bukan pakar brand, Kakak. Saya bukan pakar brand, jadi nanti kalau mau tanya tentang brand, kayaknya bisa masuk ke tempat-tempat lain ya. Jadi memang saya bukan pakar brand. Kalau ngomongin selling, saya jagonya, tapi kalau brand bukan saya. Ya, tapi salah satu bangun brand ya ini tadi dengan cara saya contoh cerita di TikTok dan sebagainya, ini adalah bangun brand. Ini saya buka-bukaan ya teman-teman ya. Saya ini pakai baju batik ya, Anda lihat ya, saya baju batik. Ini saya meeting seharian saya pakai baju batik, tapi saya pakai celana pendek. Saya pakai celana pendek meeting. Ini menariknya kalau meeting di rumah begini nih ya. Jadi saya lakukan ini. Jadi kebetulan kantor saya dekat sini. Di kantor saya ini lagi ada gladi resik. Karena gladi resik nanti 6:30 ada pelatihan sales. Yang ngajar adalah tim saya. Jadi bukan saya. Nah hari ini jadi saya hanya memberikan waktu saya buat Anda semua. Buat belajar. Asik? Ya, kita lanjutin. Nah, lanjutin ya. Kemudian. Ini yang pengalaman paling banyak yang menarik adalah para sales itu suka takut melakukan closing. Betul apa enggak? Sales takut melakukan closing. Kenapa? Karena dia takut kalau mama dia coba closing, ternyata gagal, malah akhirnya tidak closing. Nah, ini kata kunci menarik. Ketika Anda mencoba untuk closing, perhatikan kalimat saya. Ketika Anda mencoba untuk closing, setelah orang yang sudah tertarik, mau beli, Anda lakukan closing, shoot, diam. Jangan ngomong apapun. Ya, gimana Pak? Menurut Bapak, menarik nggak barang ini? Boleh Pak, saya langsung bantu Pak prosesnya. Anda diam, jangan ngomong apapun. Yang ngomong duluan kalah. Saya ulang lagi, yang ngomong duluan kalah. Kalau yang ngomong karena Anda diam, silent, kadang-kadang kita sales gak nyaman. Kok diem-dieman ya? Aduh, jangan-jangan dia nggak mau beli lagi. Tetap Anda pede, santai aja, tatap matanya santai, liatin aja. Nanti customernya akan ngomong,
dia akan pelan-pelan gerak, dia mungkin buka dompet, mungkin buka apa, dia akan melakukan closing. Ingat ya, yang ngomong duluan kalah. Ya, jadi jangan Anda yang ngomong. Jadi biarkan aja nanti percakapannya terjalin seperti apa. Ini adalah proses yang bisa dilakukan ya. Jadi jangan takut, closing aja lah, nggak usah dipusing ya. Anda harus percaya bahwa Tuhan memberikan rezeki pada Anda. Semakin Anda percaya, semakin Anda yakini, maka rezeki Anda akan berlimpah. Amin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Ya, jika ketika Anda lagi melakukan closing, ternyata customer-nya ragu-ragu. Ragu-ragu dia. Jadi ketika ragu-ragu, maka kita akan mancing lagi. Pak, saya ingin tanya Pak, apa sih yang membuat Bapak tidak yakin? Cuek, Anda harus tanya. Ingat konsep di kepala, nothing tulus. Jadi cuek aja. Terima kasih yang ngasih saya minuman. Terima kasih, semoga rezeki berlimpah ya. Lanjut lagi ya. Jadi nothing tulus aja, nggak usah dipusingin. Closing nggak closing, yang penting tanya. Daripada hilang dan Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi yang membuat mereka kenapa tidak beli. Jadi kan saya tanya kepada mereka, apa sih Pak yang Bapak tidak yakini? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak, kalau pada skala 1 sampai 10 nih Pak, saya mau nanya skala 1 sampai 10. 10 Bapak yakin, 1 enggak. Bapak di angka berapa? Kalau dia bilang, ya kurang lebih 7. Terima kasih yang ngasih makanan. Semoga rezekinya berlimpah. Dikasih nasi lemak. Wah, kenyang. Ya, terima kasih. Ya, bonus ini berharga banget buat saya. Karena ketika Anda kasih hadiah-hadiah yang kayak begini saja, buat saya merasa terhormat sekali. Ya, ini merupakan hadiah yang mahal buat saya. Ya, ini hadiah yang sangat mahal buat saya. Oke, lanjut. Ya, betul, yang tadi ya. Jadi teori dari mana itu? Yang mana? Yang soalnya bahwa yang ngomong duluan. Betul. Maka ketika Anda mencoba untuk closing, diam. Jangan ngomong apapun. Oke? Diam. Jangan ngomong apapun. Betul. Kan tadi sebelumnya, kalau mungkin nggak tahu kakak udah denger berapa lama. Kalau kakak denger tadi kurang lebih 15 menit yang lalu, saya sudah cerita bahwa ketika kejualan, kita harus membuat urgensi. Ketika sudah terjadi urgensi, orang yang tertarik beli, closingin. Ketika sudah mau closing, diam. Jangan ngomong. Sampai yang ngomong duluan, maka dia yang menang. Gitu kakak. Jadi tadi udah dibahas 15 menit yang lalu, kakak telat ya Pak. Tapi gak apa-apa. Semoga kakak ilmunya berguna ya. Kakak, yuk kita lanjutin. Jadi yang kedua ya, kita tanya. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana perasaan Anda tentang produk saya? Gitu ya. Nah, kita lanjutin. Ini kita sharingnya Pak, suka aku dengan cara content coach. Oke, yuk lanjut. Silakan apa yang mau ngomong, silakan. Berikutnya adalah produk lain apa yang akan menyelesaikan masalah Anda. Jadi misalkan, Pak saya punya masalah nih, masalah saya ABC. Kemudian kita tanya, boleh saya tahu masalah apa yang Anda hadapi? Ya, kira-kira seperti apa bentuknya yang kami bisa bantu. Nah, itu yang kita tanyakan kepada mereka. Oke, berikut. Ya, kebanyakan orang ketika dia ragu memutuskan karena dia berasumsi investasinya lebih besar daripada yang dia dapatkan. Jadi tugas saya adalah menanyakan kepada mereka, misalkan gitu ya. Pak, berapa harganya? Misalnya 10 juta. Waduh, mahal ya. Saya mau nanya Bapak sebentar boleh Pak? Ya boleh, silakan. Pak, selama ini Bapak udah keluar duit berapa banyak sih Pak? Nah, ketika saya tanya sudah keluar duit berapa banyak, maka yang terjadi adalah dia mulai mikir, iya ya, gue keluar duit udah banyak banget ya. Memang sedikit demi sedikit sih keluarnya. Nah, saya cuma jawab, Pak, dengan produk kami, dengan solusi kami, paling nggak kami bisa membantu untuk Bapak mendapatkan itu. Kenapa saya yakin? Karena saya punya pengalaman beberapa orang yang menggunakan produk saya, hasilnya dia menjadi lebih bla 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 bla. Jadi saya membuat mereka yakin. Kata kunci yakin adalah tatap matanya, jangan kemana-mana, ngelihat fokus pada orangnya. Senyum. Oke? Ya, kita lanjutin. Coach untuk sales introvert. Oh, sales introvert bagus dong. Sales introvert berarti apa? Banyak mendengarkan. Karena kata kunci penjualan adalah mendengarkan, bukan ngoceh-ngoceh. Ya, tenang kakak. Semoga yang introvert ngaku-ngaku introvert, rezekinya jauh lebih berlimpah lagi. Amin. Ya, saya dulu mantan sales. Saya dulu mantan sales di sebuah perusahaan. Setelah itu modal ilmu marketing saya terjun ke interior. Wah keren ya. Semoga kakak makin canggih kak. Tenang aja kak. Saya tahu kakak sering banget follow saya, sering banget komen saya. Dan saya suka banget kak. Memang saya juga tahu kakak mau ngomong banyak. Tapi kayaknya sebatas itu ya. No worry kok. No worry kak. No worry ya. No worry. Nah ya kita lanjutin lagi.
Terima kasih yang suka dengan kontennya, terima kasih. Wah, ini respect banget buat saya. Terima kasih. Yang follow saya, terima kasih. Semoga juga rezekinya berlimpah, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi, tugas saya harus meyakinkan kepada orangnya investasi yang dikeluarkan lebih kecil daripada manfaatnya. Saya ulangi lagi. Investasi yang dikeluarkan lebih kecil daripada manfaatnya. Jadi manfaatnya harus lebih besar daripada investasi. Dengan semakin manfaatnya lebih besar daripada investasi, maka orang itu akan beli. Jadi tugas Anda adalah membuat orang itu meyakinkan manfaat lebih besar. Terima kasih yang kasih hadiah, terima kasih, semoga rezeki berlimpah. Oke, ya, wah, pebisnis kerja di distributor IT, cakep. Saya juga dulu kerja di perusahaan distributor IT. Ya, saya lama di perusahaan distributor IT dan saya sempat masuk majalah SWA sebagai marketer tua tahun 2006, majalah SWA, majalah marketing, ya. Terima kasih yang ngasih IST. Apa ini, Kak? Ini adalah pembelajaran tentang bagaimana caranya rahasia untuk supaya bisa closing penjualan, ya. Oke, Kakak dari perusahaan distributor IT mana, Kak? Chatting aja, Kak. Chatting aja. Ya. Dulu saya pernah di Metro Data dan Kusuma Megah Jaya Sakti atau Procom, Kak. Jadi saya yang pegang produk dulu, distributor untuk Epson, HP, dan beberapa produk-produk lainnya, Kak, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi berikutnya adalah rahasia bagaimana lagi kita harus menutup penjualan adalah kita berusaha bertanya kepada mereka, balik lagi semua adalah berapa keuntungan yang akan mereka terima. Kebanyakan kegagalan kita karena kita tidak bisa membuat itu menjadi masuk akal. Kebanyakan orang gagal karena dia tidak bisa membuat meyakinkan itu, ya. Coach, ada nggak hubungan sales dengan bisnis makanan? Ya ada dong, Kakak. Kakak ada satu ya, itu sahabat saya jago banget, namanya Ricky. Bro Ricky itu dari Jawa Tengah, itu jago banget di bisnis makanan. Kakak follow aja di TikToknya dia, keren. Ricky siapa ya? Ricky Nuryadi atau Ricky siapa? Itu sahabat saya, keren banget. Dan for information, Kak, dia bilang begini, produk makanan tanpa marketing, tanpa sales, itu percuma. Dia akan jualan. Tapi kalau mama udah jualan, orang customer balik lagi, itu bukan tugasnya sales. Bukan tugas sales, balik lagi. Balik lagi adalah fungsinya pelayanan, fungsi makanan enak atau nggak enak. Itu fungsi jenis makanan enak atau nggak enak. Sales itu cuma mempromosikan biar rame, setelah rame, abis itu dia mau belanja lagi apa enggak, itu tergantung dari servis atau tergantung dari produknya. Gitu, Kakak, ya. Follow aja, Kak, di bisnis makanan. Nama kalau Ricky siapa ya? Ricky Nuryadi atau apa? Coba cari, follow aja, Kak. Follow aja. Itu keren banget orangnya. Keren banget. Saya sering dapat info orang Indonesia sering beli distribusi di luar, tapi itu sebetulnya tidak boleh. Oh, Astrindo, Asus. Produk Asus. Yes. Oke, cakep. Ya, di Astrindo. Berarti Astrindo itu salah satu distributornya berarti Tixin. Ya, Tixin kalau nggak salah. Bener nggak? Nggak tahu, saya lupa. Tergantung ya, ini Astrindonya motherboard apa laptop. Ya. Nah, ya kita lanjut ya. Nah, jadi tugas kita adalah ketika mau menjual, Anda dekati orangnya, gunakanlah emosional. Gunakan emosionalnya mereka. Ketika Anda bisa sentuh emosionalnya dia, maka logikanya di belakang. Biasanya begitu. Jadi karena buat kita jualan adalah kita depankan emosional dulu. Jalin hubungan emosional, berapa kerugiannya, berapa sakitnya dia, kalau mereka nggak sembuh dan sebagainya, itu dulu yang kita kedepankan. Oke? Nah, ya kita lanjut ya. Salam kenal dari Kota Kendari. Woi, halo Kota Kendari. Apa kabar Kota Kendari? Ya, saya sales produk washer di toko bangunan. Washer berarti water heater ya. Water heater salah satunya ya. Semoga sukses, Kakak. Owner bisnis wajib punya skill sales, nggak, Coach? Nah, saya jawab. Ini tadi juga ada sempat dibahas. Jadi, ini cerita ya. Aduh, tadi siapa lagi namanya? Asa otak pikir atau apa lagi ngebahas itu tuh. Jadi, seorang owner, ceritanya anak buahnya bilang, Pak, saya minta naik gaji. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak bisa naik gaji karena perusahaan lagi kondisi ini. Dia cuma ngomong gitu. Kalau Bapak nggak ngasih naik gaji saya, nggak masalah, Pak. Saya bisa resign. Dan pada saat saya resign nanti, customernya tahu saya, prinsipalnya tahu saya, semua tahu saya. Nanti saya akan bawa pergi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya pemiliknya jadi naikin gaji. Nah, maksud saya gini loh. Inilah kenapa seorang business owner harus mengerti bisnisnya. Jangan sampai dibohongin oleh customer.
Memang betul, Anda harus punya kemampuan-kemampuan memahami tentang bisnisnya, bikin mereka loyal sama Anda. Ini yang paling penting. Kita juga bukan cuma punya toko, cuma tempat saja, tidak. Kita harus mengerti bisnisnya. Ini yang saya lakukan. Makanya kenapa ketika bisnis saya lakukan, walaupun yang ngajar orang lain, customer-nya tetap ke saya. Karena saya yang mengendalikan mereka, saya yang kontrol ke mereka. Setiap produk mereka harus itu. Makanya kenapa kadang-kadang kita sebagai business owner harus sering-sering ketemu supplier. Kita harus sering-sering ngadain acara bersama mereka, biar kita akrab. Jadi itu yang kita harus lakukan. Kalau nggak, kita nggak bisa cuma hanya sekedar jualan doang, nggak bisa. Saya mau tanya Kak, bagaimana menjawab pertanyaan customer yang mencari barang yang tidak ada di toko kita? Perlu dijual apa enggak? Ya kalau nggak perlu ya sudah, tinggal bilang nggak ada kan. Tapi gini, saya ada satu cerita nih Kak, yang dari Kendari ya. Ini bukan cerita saya, ini cerita salah satu sahabat saya. Dia ceritanya begini. Jadi dia kebetulan pengen beli raket ya, dia pengen beli raket. Mereknya Yonex, dia pengen beli Yonex. Ketahuan kan kalau Yonex itu angkatan siapa? Angkatan saya, angkatan tua gitu ya. Nah, ketika itu dia datang ke salah satu toko di area Pasar Baru. Ketika dia menyamperin toko itu, dia tanya, ada raket Yonex nggak? Nah, ini menarik. Jawaban customernya apa, sorry? Sales tokonya ngomong, oh nggak ada, Yonex nggak ada. Terus mereka tawa-tawa, hihihi. Ya alias maksudnya, lo nggak ngerti, merek Yonex udah nggak ada lagi, nggak ngetop gitu ya. Dan ketika itu, kebetulan pemilik tokonya adalah orang India. Ini yang menarik dari orang India. Dia panggil, sir, tunggu sebentar, sir, tunggu sebentar. Yes, ada apa? Pak, saya mau nanya, Pak. Bapak mau nyari merek Yonex? Iya, betul. Saya ingin tanya, kenapa Bapak mencari merek Yonex? Perhatiin saya. Kenapa Bapak mencari Yonex? Dijawab, karena Yonex ini buat anak saya. Oh, anak Bapak? Iya. Jadi dia mereknya Yonex Carbonite 88. Ya, dia bilang, oh buat anak saya. Oh, buat anak Anda. Kenapa? Anak saya badannya kecil. Ya, jadi dia perlu yang enteng. Oh, gitu. Yang penting adalah enteng. Betul, Pak. Iya, betul, enteng. Nah, gini, Pak. Saya punya solusi. Solusi apa? Saya punya merek-mereknya Lin. Yang sekarang lagi terkenal adalah Lin. Saya dikasih tahu lah adalah merek Lin yang sama entengnya dengan Yonex di kepala persepsi si customer. Tahu apa yang terjadi? Beli. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab yang dari Kendari ya. Saya punya waktu 4 menit lagi, habis ini kita berhenti ya. Salam Kak dari Semarang, sales perawatan mesin mobil. Sukses! Ya, sekarang semua handle selama brand Asus kecuali aksesoris dan aparel. Keren, Kakak keren. Brand Asus keren, cakep Kak. Saya juga naksir-naksir. Anak saya juga pakai Asus gitu ya. Oke, lanjut. Salam kenal dari Makassar. Saya ex-market Bank Nasional 5 tahun. Oh, marketing Bank Nasional 5 tahun, sekarang jualan ayam. Semoga bisa go nasional. Saya doakan semoga rezekinya berlimpah-limpah ya. Nah, kebetulan kemarin saya sempat mengajar di salah satu bank Sulselbar. Jadi ada tim saya ngajar di bank Sulselbar untuk para salesnya tuh Kak. Ya, yuk kita lanjut. Jadi tugas kita adalah bagaimana memancing emosi dari customer supaya mereka tertarik dan mereka jadi mau beli. Nah, itu yang kita lakukan. Thanks ya Coach, info dong Coach, kapan lagi live streamingnya? Live streamingnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 17.15. Jam 17.15. Saya sudah taruh di profil saya, kita jam 17.15 setiap hari Jumat. Ya, mohon maaf, karena jadwal saya padat banget. Minggu ini saya banyak ngajar ada orang Medan. Jadi saya ngajar di Medan, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Sebetulnya saya dapat proyek di sana, saya ngajar di sana. Jadi makanya kenapa waktunya saya pikir udahlah seminggu sekali saya sharing buat ilmu buat Anda. Oke? Ya, sip. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini berikutnya lagi. Nah, jadi Grant Cardone mengatakan, ini juga bukan Grant Cardone termasuk saya sendiri. Jadi ketika Anda menjual, orang sudah tertarik membeli. Ketika Anda trial closing, jangan banyak ngomong. Kebanyakan kita suka banyak ngomong lagi. Oh gini Pak, produknya begini. Ketika kita ngomong produknya begini, akhirnya orangnya nggak jadi beli, teman-teman. Itu yang sering banget saya temukan. Jadi tugas Anda adalah ketika jualan aja, fokus jualan Anda. Jangan terlalu banyak ngomong apapun lagi, sampai Anda bisa buat closing. Itu aja yang paling penting teman-teman. Nah, karena kebanyakan kegagalan kita, karena kita masih terus ngoceh jualan barang lain. Gimana cara pikiran Anda bisa diterapkan ke marketing? Karena pikiran owner tak bisa sepadan dengan sales. Bener banget Kak, bener banget. Jadi buat kita gini paling sederhana. Kalau saya ngeliatnya gini Kak, si owner itu hanya tahu satu hal. Closing, omset.
Nah, sales adalah sebuah proses. Betul nggak maksud kakak itu kan? Sales itu proses, sedangkan owner maunya result. Itu benar kak. Jadi buat saya adalah mau nggak mau ketika mereka meng-hire saya, tugas saya adalah memastikan angkanya tercapai. Itu yang saya kerjakan. Nah, jadi saya nggak pernah peduli mengenai harga. Di mana-mana harga pasti saya mengatakan nggak pernah kita yang paling termurah, nggak pernah. Apalagi kayak contoh ya, produk saya aja pun saya jualan tidak pernah yang paling termurah. Tidak pernah yang paling termurah. Produk saya termasuk yang mahal. Jadi oleh sebab itu yang saya create. Kenapa mahal? Itu yang saya buat menjadi masuk akal. Ya. Nah kakak saya pernah tertarik bikin brand sendiri tapi asli mehong. Bener. Anda tahu? Lihat gak? Itu gambar saya. Di atas ada tulisan corporate consulting. Itu saya bikin logonya aja mahalnya minta ampun. Itu bayar. Saya bikin logo itu bayar berapa ya? Saya bayar hampir 50 atau 60 juta. Logo saja loh. Saya nggak bercanda loh. Sampai warna color itu. Itu logo saja loh saya bikin. Karena memang mereka ada filosofi, ada tekniknya. Ya, mungkin itu dulu yang mungkin saya sharingkan. Nanti besok minggu depan, hari Jumat, saya akan sharing lagi. Nah, buat teman-teman, kebetulan saya ada pelatihan, namanya social selling. Pelatihannya tanggal 18-19 bulan ini. Pelatihan ini adalah membahas bagaimana caranya kalau Anda prospek, Anda tahu customernya siapa, Anda mau garap melalui media sosial, Anda langsung deketin mereka. Anda deketin mereka melalui media sosial supaya Anda bisa closing. Ini bukan digital marketing, tapi digital selling. Bagaimana Anda deketin supaya orang tertarik. Bikin penawaran lewat telepon, bikin penawaran lewat email, bikin penawaran lewat macam-macam semua, itu lakukan seperti itu. Pelatihannya 2 hari, 18-19, dan pelatihannya cuma Rp359.000. Rp359.000. Dan ini adalah nomor telepon yang bisa Anda hubungi. 0813 17907 001. 0813 17907 001. Kelebihannya setelah mengikut pelatihan dengan saya, social selling, Anda bisa masuk di dalam sana dan Anda bisa diskusi dengan saya langsung. Kita bisa ngobrol banyak bagaimana untuk meningkatkan penjualan Anda tentunya. Ya. Nah, tapi don't worry teman-teman, bagi Anda yang tidak punya budget, kita masih ada lagi pertemuan minggu depan setiap Jumat jam 17.15 saya akan sharing buat Anda. Pelatihannya di mana? Pelatihannya di online, di Zoom. Jadi Anda cukup aja kontak nomor ini, ya kontak nomor ini, silakan di screen capture, kontak nomor ini, nanti Anda akan dapat informasi, tanya sama beliau untuk ini, namanya Bu Ana. Bu Ana adalah istri saya gitu ya, yang akan bantu Anda. Kenapa nggak saya? Nggak, karena saya mau teman-teman, saya hargai Anda yang sudah belajar dan luar biasa. Saya mau membantu Anda dengan jauh lebih baik, biarkan istri saya yang melayani Anda. Oke? Dan ini nomor telepon istri saya, jadi Anda bisa kontak, nanti bisa ngobrol. Dan nanti belajarnya online via Zoom, dan Anda